Apa itu sekularisme? Istilah sekularisme muncul pertama kali pada tahun 1846 oleh George Jacob Holyoake yang menyatakan sekularisme adalah paham yang menyangkut tentang ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasa berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan dalam urusan politik negara atau institusi publik lainnya. Sekularisme adalah suatu sistem etnik yang didasarkan pada prinsip moral alamiah yang terlepas dari agama, wahyu atau supranaturalisme. Sekularisme dapat menunjang kebebasan dalam memeluk agama serta kebebasan dalam meyakini suatu kepercayaan yang kemudian menciptakan suatu sikap netral dalam menghadapi suatu masalah dan tidak memihak kepada agama tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekularisme adalah suatu pandangan dalam hidup atau dalam suatu masalah yang berprinsip bahwa agama atau hal-hal bernuansa agama tidak boleh masuk dalam pemerintahan, atau pertimbangan-pertimbangan keagamaan harus dijauhkan darinya. Dapat kita simpulkan bahwa sekularisme ialah memisahkan agama dari kehidupan individu atau sosial dalam artian agama tidak boleh ikut berperan dalam politik, pendidikan, kebudayaan, maupun dalam hukum. Selanjutnya kita akan membahas sejarah sekularisme di Turki. Sejarah sekularisme di Turki bermula ketika Kekhalifahan Turki Utsmani mengalami kekalahan dalam Perang Dunia I. Lalu muncullah negara baru Turki di era kepemimpinan Mustafa Kemal yang dikenal sebagai Atatürk. Di bawah kepemimpinannya, Turki berubah 360 derajat. Ia memilih menjadikan Turki sebagai negara sekuler. Dia menghapus kesultanan kekhalifahan yang bersifat keagamaan. Di era awal Republik Turki, Kemal membuat banyak perubahan, di antaranya adalah mengganti kalender Islam diganti dengan kalender Masehi. Tulisan Arab tidak boleh lagi digunakan, diganti dengan tulisan Latin. Seorang muslimah juga tidak boleh lagi menggunakan jilbab di luar ruangan. Larangan azan menggunakan bahasa Arab yang harus diubah menggunakan bahasa Turki. Begitu juga penutupan beberapa masjid, bahkan ada yang dialihfungsikan menjadi gudang. Ada juga yang diubah menjadi museum. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan Turki di masa lalu yang sangat Islami. Ada beberapa pemimpin Turki yang telah dikudeta oleh militer dengan berbagai macam alasan. Ada yang dikudeta dikarenakan masalah ekonomi dan ada juga yang dikudeta karena ingin mengubah beberapa bagian dari negara yang sekuler menjadi lebih Islami. Tercatat ada sebanyak 5 kali kudeta yang dilakukan oleh militer Turki dan hanya satu yang gagal, yaitu yang kelima. Kudeta pertama pada tahun 1960. Saat itu Perdana Menteri Adnan Menderes ingin memberi keleluasan pada penganut agama Islam untuk kembali beribadah. Masjid-masjid dibuka lagi. Demikian juga pemberian izin azan memakai pengeras suara. Hal ini bertentangan dengan sikap sekulerisme yang sudah ditanamkan oleh Kemal, dan Perdana Menteri Adnan Menderes dikudeta oleh militer dan akhirnya jatuh. Kudeta yang kedua pada tahun 1971 berkaitan dengan ekonomi. Kudeta ketiga terjadi pada tahun 1980. Kudeta keempat terjadi pada tahun 1997. Perdana Menteri Erbakan saat itu didatangi oleh petinggi militer yang mengaku hanya memberikan saran untuk perbaikan bangsa. Saran itu misalnya larangan berhijab, membatasi pendidikan pesantren, dan beragam kebijakan sekuler lainnya. Erbakan dipaksa mundur pada tahun 1998. Akhirnya partainya bubar. Erdogan adalah salah satu anggota dari Partai Islam Sejahtera itu, yang kemudian ikut mendirikan Partai Keadilan Pembangunan AKP beberapa tahun berikutnya. Kudeta militer kelima terjadi pada 15 Juli 2016 yang berakhir gagal. Saat itu masyarakat Turki turun ke jalan setelah beberapa masjid di Istanbul memberi ajakan untuk turun ke jalan membela dan mendukung Erdogan yang saat itu oleh militer Angkatan Darat Turki, yang merupakan penjaga sekularisme di Turki sejak Atatürk berkuasa.
Selanjutnya adalah beberapa faktor yang bisa dijadikan sebagai indikasi akan runtuhnya sekulerisme di Turki. Beberapa di antaranya adalah Erdogan berhasil mencabut larangan berjilbab serta mencabut larangan memelihara jenggot. Beberapa lambang-lambang agama sudah ada, dan selanjutnya adalah dibentuknya Direktorat Urusan Agama atau Diyanet. Beberapa kritikus mempertanyakan adanya direktorat ini di negara yang menyatakan diri sebagai negara sekuler. Direktorat ini dikelola oleh pejabat publik dan didanai oleh kas negara, tetapi hanya menawarkan layanan kepada Muslim Sunni yang merupakan mayoritas warga Turki. Sedangkan minoritas seperti Kristen, Yahudi, Muslim, Alevi, non-Ortodoks, dan non-Muslim tidak menerima layanan apapun. Akhir kata, dapat kita simpulkan bahwa Turki memang masih konstitusional bersifat sekulerisme, tapi di beberapa bagian sudah ada tanda-tanda yang merupakan sekulerisme telah tidak berjalan. Turki sekarang lebih Islami dan banyaknya pendidikan agama yang sudah dilakukan ataupun diberikan. Adanya banyak perubahan mendasar dari sekulerisme ini terjadi saat Erdogan mulai memimpin Turki. Sekian dan terima kasih. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.